Bab Psikologi Gangguan Psikiatrik. Salah satu kesulitan utama dalam mempelajari atau menangani gangguan psikiatrik adalah gangguan tersebut sulit didiagnosa. Ada dua kesulitan utama dalam mendiagnosis gangguan psikiatrik tertentu. Yang pertama, pasien yang menderita gangguan yang sama sering memperlihatkan gejala berbeda. Yang kedua, pasien menderita gangguan berbeda sering memperlihatkan gejala yang sama. Ada 5 macam gangguan yang akan dibahas kali ini. Yang pertama, skizofrenia. Yang kedua, gangguan depresif. Yang ketiga, gangguan bipolar. Yang keempat, gangguan kecemasan. Dan yang kelima adalah gangguan Tourette. Skizofrenia. Sebelum kita mempelajari skizofrenia, kami akan menampilkan video terlebih dahulu bagaimana perasaan seseorang yang mengalami skizofrenia tersebut. Hai, bangun sekarang. Jangan, mimpi belum selesai. Jangan angkat telepon itu. Angkat aja, kenapa ribet susah? Kamu, angkatlah. Kalau itu penting, gimana? Kamu gak punya teman. Jangan, tapi terserah deh. Cepat angkat. Ini yang nyata. Kamu tahu kamu nyata? Itu mungkin telepon dari orang-orang yang pernah menuduh kamu kemarin. Ingat kan? Iya. Kesalahan seseorang jangan terlalu lama dipendam, lebih baik dibicarakan. Angkat. Tidak perlu deh, lebih baik sekarang. Siap-siap, berangkat kerja. Jadi diangkat, lupain aja. Sudah ada artinya buat nih. Tapi terserah kamu, hak kamu untuk memutuskan. Angkat aja teleponnya sekarang, lalu kamu bisa tahu itu siapa. Jangan, bilang datang. Angkat. Iya, bingung melihatnya seperti ini. Cepat, putuskan. Sebelum semuanya terlambat. Sudah dibilang pergi, buang telepon itu. Astaga, dibilang baik-baik. Angkat, dia yang menelpon mau berbicara padamu. Cepat, nggak boleh diabaikan. Sudah, duduk aja. Kamu buang-buang waktu. Kamu gak punya siapa-siapa. Sekarang, lakukan kerjaanmu, tidur, bekerja. Lakukan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Angkat, bicara dengan ibumu, minum obatnya. Ya, semakin dekat. Nah, teman-teman, video tersebut merupakan gambaran perasaan seseorang yang mengalami skizofrenia. Selanjutnya, kita akan masuk ke definisi skizofrenia tersebut. Istilah skizofrenia berarti terbelahnya fungsi psikis. Skizofrenia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental yang dipublikasikan oleh American Psychiatric Association lebih suka menggunakan label Schizophrenia Spectrum Disorders atau gangguan spektrum skizofrenia. Penyebab pasti skizofrenia tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan atau disebabkan oleh gangguan konsentrasi neurotransmitter otak, perubahan reseptor sel-sel otak, dan kelainan otak struktural dan bukan karena alasan psikologis. Berikut ini adalah beberapa gejala positif dan negatif dari skizofrenia. Kita akan masuk ke gejala positif. Gejala positif yang pertama yaitu delusi.
Delusi alias waham merupakan kondisi yang membuat pengidapnya memiliki keyakinan kuat terhadap sesuatu yang tidak nyata. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi adalah pengalaman sensorik yang tampak nyata tetapi diciptakan oleh pikiran kita sendiri. For your information, delusi adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, sedangkan halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang mengalami hal yang tidak nyata. Gejala positif yang ketiga yaitu pembicaraan atau pikiran yang terdisorganisasi. Pembicara atau pikiran yang terdisorganisasi, pikiran yang tidak logis, asosiasi ide-ide yang aneh, atau percaya pada kekuatan supranatural. Selanjutnya, kita akan masuk ke gejala negatif dari skizofrenia. Yang pertama, pendataran afektif, atau berkurangnya ekspresi emosional. Yang kedua, afolisi, atau berkurangnya atau tidak adanya motivasi. Yang ketiga, katatonia, atau tetap tidak bergerak, sering kali dalam posisi aneh, dalam waktu lama. Orang-orang berikut memiliki faktor risiko yang lebih tinggi terhadap gangguan skizofrenia. Yang pertama, mereka yang memiliki riwayat turunan skizofrenia dalam keluarga. Yang kedua, mereka yang terjangkit virus saat berada dalam kandungan. Yang ketiga, penyalahgunaan atau pemakaian narkoba. Beberapa upaya untuk pengobatan skizofrenia. Yang pertama, obat mampu mengendalikan kecemasan dan membantu pasien untuk kembali ke dunia nyata. Yang kedua, psikoterapi. Psikoterapi yang dilakukan bertujuan agar pengidap dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Beberapa metode yang bisa dilakukan yaitu terapi perilaku kognitif dan terapi remediasi kognitif. Selanjutnya, kita akan masuk ke gangguan depresif. Gangguan depresif. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah. Sebagian orang mengalami depresi mendalam dan atau anhedonia atau hilangnya kapasitas untuk mengalami kebahagiaan, seringkali untuk alasan yang tidak jelas. Depresi sering dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, depresi reaktif, yaitu depresi yang dipicu oleh pengalaman negatif, misalnya kematian seorang teman atau kehilangan pekerjaan. Yang kedua, depresi endogen, yaitu depresi tanpa penyebab yang jelas. Gejala-gejala depresi. Yang pertama, gejala fisik, seperti gangguan pola tidur, sulit tidur dan berlebihan. Kemudian, menurunnya tingkat aktivitas dan sulit makan atau makan secara berlebihan. Yang kedua adalah gejala psikis, seperti rasa sedih, cemas, dan hampa, rasa pesimis, dan rasa tidak berdaya atau putus asa. Yang ketiga, gejala sosial, seperti tidak adanya motivasi, keinginan untuk bunuh diri, dan menurunnya minat pada suatu aktivitas. Penyebab depresi. Penyebab depresi dapat dibagi menjadi 3 faktor. Faktor yang pertama, faktor biologi. Peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbik, serta ganglia basalis dan hipotalamus. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam petafisiologi gangguan mood. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis atau kepribadian, seperti individu yang independen, memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminative coping, serta pemikiran irasional yaitu pemikiran yang salah dan berpikir seperti menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungan. Yang ketiga yaitu faktor sosial, seperti kehilangan seseorang, pasca bencana, melahirkan, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Penanganan depresi.
Depresi dapat ditangani dengan perubahan pola hidup, terapi psikologi, dan dengan pengobatan. Berikut ini beberapa cara penanganan depresi yang dapat dilakukan. Yang pertama, perubahan pola hidup seperti berolahraga, mengatur pola makan, berdoa, dan memiliki keberanian untuk berubah. Yang kedua, terapi psikologi seperti terapi interpersonal, konseling kelompok dan dukungan sosial, terapi humor, dan terapi kognitif. Yang ketiga, pengobatan, seperti konsultasi kepada psikiater atau dokter kejiwaan, obat antidepresan, dan pencegahan depresi. Pencegahan depresi juga dapat dilakukan dengan bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan sesuatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Dan tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain. 3 yaitu gangguan bipolar. Bipolar merupakan salah satu penyakit gangguan kesehatan mental berupa gangguan mood yang ekstrim dengan 2 episode, yaitu depresi dan mania yang diderita oleh individu. Penyakit psikologis bipolar lebih sering menyerang individu usia produktif seperti remaja dan dewasa awal. Sebagian orang-orang depresi mengalami periode-periode hipomania atau mania. Mereka yang seperti itu dikatakan menderita gangguan bipolar. Mania memiliki gejala seperti delusion of grandeur atau delusi kemegahan atau kebesaran, impulsivitas, distrabilitas. Mania biasanya melibatkan psikosis atau kehilangan sentuhan dengan realitas. Hipomania ditandai oleh berkurangnya kebutuhan untuk tidur, energi tinggi, dan efek positif. Selama periode hipomania, orang menjadi banyak bicara, berenergi, impulsif, positif, dan sangat percaya diri. Macam-macam gangguan bipolar. Yang pertama, gangguan bipolar tipe 1. Pada tipe 1, penderita akan mengalami episode mania dan depresi secara bergantian. Gangguan bipolar tipe 2, pada bagian ini penderita akan minimal mengalami episode hipomania. Gangguan bipolar campuran, pada gangguan ini penderita akan mengalami episode depresi dan episode mania secara bersamaan dalam tenggat perubahan waktu yang cepat. Cytostamic disorder, penderita akan mengalami selama 2 tahun gangguan perubahan mood berupa episode hipomania dan episode depresi ringan. Gangguan bipolar bersifat kambuhan sehingga diperlukan pengobatan jangka panjang untuk mencapai keberhasilan terapi. Obat-obat utama yang digunakan dalam pengobatan gangguan ini adalah agen mood stabilizer, antipsikotik, dan antidepresan. Dan juga bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti istirahat yang cukup dan tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang. Yang keempat yaitu kecemasan. Kecemasan merupakan ketakutan kronis yang menetap tanpa adanya ancaman langsung. Kecemasan bersifat adaptif bila kecemasan itu memotivasi perilaku coping yang efektif. Tetapi bila menjadi sedemikian parah hingga mendisrupsi fungsi normal, kecemasan itu disebut gangguan kecemasan. Semua gangguan kecemasan dikaitkan dengan perasaan cemas, misalnya ketakutan, kekhawatiran, dan dengan berbagai reaksi stres fisiologis. Misalnya takardia atau detak jantung yang cepat, hipertensi atau tekanan darah tinggi, mual, sulit bernafas, gangguan tidur, dan kadar glukortoid yang tinggi. Jenis-jenis kecemasan. Trance anxiety, yaitu adanya rasa khawatir dan terancam yang menghinggapi diri seseorang. Kecemasan ini disebabkan oleh kepribadian individu yang memang memiliki potensi cemas dibandingkan dengan individu lainnya. Yang kedua, state anxiety, merupakan kondisi emosional dan keadaan sementara pada diri individu dengan adanya perasaan tegang dan khawatir yang dirasakan secara sadar serta bersifat subjektif. Ada 4 golongan gangguan kecemasan. Yang pertama, generalized anxiety disorders atau gangguan kecemasan terorganisasi, ditandai oleh respons stres dan perasaan cemas ekstrim. Yang kedua, specific phobia, melibatkan ketakutan atau kecemasan tentang objek tertentu. Yang ketiga, agoraphobia, yaitu ketakutan
potalis terhadap tempat umum atau ruang terbuka. Yang keempat, gangguan panik, ditandai oleh serangan ketakutan dan gejala-gejala berat stres yang berulang kali terjadi. Menurut Gail Westroth, kecemasan memiliki 4 ansietas yang ringan, yaitu berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Ansietas sedang memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Ansietas berat sangat mengurangi lapangan persepsi individu. Individu cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak berpikir tentang hal lain. Yang keempat yaitu tingkat panik, berhubungan dengan terpengaruh, ketakutan, dan teror. Upaya untuk mengurangi kecemasan yaitu pembelaan. Usaha yang dilakukan untuk mencari alasan-alasan yang masuk akal bagi tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal, dinamakan pembelaan. Pembelaan ini dimaksudkan agar tindakan yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Yang kedua, proyeksi. Proyeksi adalah menimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama tindakan, pikiran atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga masuk akal. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah di mana orang turut merasakan sebagian dari tindakan atau sukses yang dicapai oleh orang lain. Yang keempat, represi. Represi adalah tekanan untuk melupakan hal-hal dan keinginan-keinginan yang tidak disetujui oleh hati nuraninya. Yang kelima, substitusi, yaitu cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaran. Selanjutnya yaitu gangguan Tourette. It feels weird. Because I'm in control of everything else. Why aren't I in control of that? Why can't I stop myself from doing that? Like I have to go. Like that. Every single second. I just feel like kind of funny inside. I say like, why can't I stop doing this? Why can't I stop doing this? I had a like a really loud screeching noise. All the kids would like tell me to stop and just keep staring at me. Trigger ticks and like let's say reading letters, I guess. Like every time you come to the letter P, you'd have to jump like on one foot, like that. You feel like a marked man. Tourette's isn't like a whole another person. Like me. I'm a regular kid. These are the voices of Tourette's. There, why do you have to make fun of it? Why are you doing that? That's so annoying. Could you please stop? All of these young people had the courage to take part in a recent documentary called I Have Tourette's, but Tourette's Doesn't Have Me, which was produced by HBO and the Tourette Syndrome Association. They also had the desire and courage to educate the rest of us. Do you ever feel like alone or different from everybody else, or do you just feel like anyone else? I do feel different sometimes. Not all the time. My friends help me keep it myself in gear. Once considered a rare and sometimes strange disorder, some experts estimate that Tourette's disorder impacts nearly 4% of young people between the ages of 5 and 18. We are learning more about this disorder, which typically begins in childhood. Thankfully, it is Nah, tadi kita sudah menonton video gangguan Tourette. Tourette merupakan gangguan tik atau gerakan atau vokalisasi stereotip dan repetitif di luar kehendak. Gangguan ini biasanya dimulai pada usia dini seperti pada masa anak atau remaja. Dengan tik motorik sederhana, misalnya mata berkedip-kedip atau kepala bergerak-gerak dan batuk atau bersuara seperti binatang seperti menggonggong. Penyebab sindrom Tourette yang pertama adalah kelainan gen, kelainan pada zat kimia otak, dan gangguan pada saat ibu hamil. Untuk pengobatan sindrom Tourette yang pertama yaitu psikoterapi, yang kedua minum obat-obatan, yang ketiga adalah deep brain stimulation atau DBS, yang keempat dukungan untuk penderita sindrom Tourette.